Baik, nah kali ini kita akan membahas materi manajemen keuangan untuk pertemuan yang ke-10 ya teman-teman. Nah, di materi yang pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas tentang Risk Analysis and Project Evaluation. Nah, ini terdapat pada chapter ke-13 gitu. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya gitu kan, kita sudah belajar tentang analyzing project cash flow. Nah, di mana itu kan memperkirakan gitu ya, memperkirakan mengenai arus kas kita gitu kan. Nah, jadi karena memang masih forecasting gitu kan, pasti ada resiko-resikonya gitu. Nah, di kemarin kita sudah menganalisa cash flow-nya, sekarang kita menganalisa resikonya gitu ya. Nah, jadi di Prince ini sumbernya dari PDF teman ya. Nah, prinsip-prinsip yang diterapkan sini tuh pakai money has time value, the risk return trade-off, sama cash flow or the source of value. Nah, yang pertama itu pentingnya analisis resiko. Nah, dua alasan utama melakukan analisis resiko proyek, itu kan ya jelas ya, namanya kita pengen membuat suatu project gitu kan, nah pasti kita akan mempertimbangkan resikonya gitu. Gimana nih seandainya project kita ini jadi atau bagaimana kondisi ke depannya gitu kan. Nah, otomatis kita perlu melakukan analisis resikonya gitu. Yang pertama, pentingnya kita analisis resiko adalah arus kas proyek itu berisiko dan mungkin saja tidak sama dengan estimasi yang digunakan dalam menghitung present value gitu kan. Kenapa? Ya karena kita kan ketika forecasting itu kan masih estimasi gitu ya, belum realnya, belum terjadi. Namanya juga forecasting, memperkirakan. Jadi bisa terjadi perbedaan gitu ya dalam menghitung arus kas untuk proyeknya gitu kan. Bisa aja proyek yang pertama kita hitung seharusnya positif jadi negatif karena ada suatu unsymmetric risiko gitu kan, yang mungkin kita nggak tahu apa penyebabnya gitu kan. Nah, selanjutnya itu yang perakiraan atau forecast dilakukan oleh manusia dan bisa saja bias gitu kan, bisa terlalu optimis maupun pesimis. Nah, artinya gitu kan, ini tuh ibaratnya ya emang forecast itu kan perkiraan gitu ya, belum ada pastinya gitu, masih bisa bias, apalagi yang melakukannya adalah manusia gitu kan, karena kita kan nggak tahu gitu kan future condition itu bagaimana. Nah, tapi kita cuma memperkirakan. Nah, itu tuh alasan kenapa itu kita penting untuk menganalisa risiko gitu kan. Nah, yang pertama itu alat-alat yang akan kita gunakan untuk menganalisis risiko pada arus kas proyek. Nah, yang pertama itu adalah terdapat banyak sekali kemungkinan arus kas yang muncul dari beberapa proyek risiko. Nah, yang pertama itu tentang sensitivity analysis, scenario analysis, dan simulation analysis. Nah, untuk simulation analysis ini tuh kita nggak akan bahas, maksudnya nggak akan bahas di materi karena ini sudah yang teknologi banget gitu ya. Jadi yang akan kita bahas itu tuh tentang sensitivity analysis dan skenario analysis gitu kan. Nah, di materi ini tuh kita juga akan membahas tentang konsep utamanya atau konsep dasar di resiko analysis ini. Nah, yang pertama itu tentang nilai ekspektasi atau expected value. Nah, di sini itu kita akan menghitung net present value suatu proyek. Nah, jadi itu kita sama kayak menghitung apa ya sebenarnya cash flow-nya gitu kan, cash flow-nya yang di masa depan itu bagaimana gitu kan. Kadang kan kita nggak tahu ada yang realize-nya gitu kan, ada yang expected-nya gitu, ada yang emang belum tentu tahu gitu kan. Nah, jadi kok di definisi sendiri itu kan arus kas yang digunakan untuk menghitung net present value suatu proyek adalah nilai ekspektasi dari arus kas invest beresiko. Nah, baru nilai ekspektasi arus kas di masa depan merupakan rata-rata probabilitas tertimbang dari seluruh arus kas yang mungkin terjadi. Nah, artinya gitu kan, kalau misalnya ada dua kemungkinan arus kas nih gitu kan. Nah, di mana tuh arus kasnya itu misalnya 1 juta. Nah, 1 juta ini kemungkinan probabilitasnya 25% dan ada 4 juta ini probabilitasnya 75%.
Nah, jadi kita untuk menghitung expected value itu ya tinggal kita kalikan aja berapa probability kalikan sama si arus kasnya gitu kan. Ini sama kayak kita menghitung kayak apa ya, lupa mungkin ya, kayak expected rate of return kalau nggak salah ya, tinggal probabilitas kali weighted average-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, nanti mungkin lebih jelas lagi kita ke contoh soalnya nanti, oke? Nah, selanjutnya itu adalah pemicu nilai atau value driver. Nah, pemicu nilai atau driver ini adalah apa ya? Bisa kita bilang itu kayak yang mempengaruhi proyek kita, gitu kan? Kayaknya proyek ini tuh bakal jadi jika ada ininya, gitu ya. Nah, itu pertama lah pendapatan proyek. Misalnya itu kalau proyek ini bisa jadi gitu kan, misalnya dapat proyek gitu kan, misalnya dari market share, market size, atau price, nah biaya gitu kan. Pokoknya ini pemicu nilai ini tuh biasanya tuh kayak apa ya namanya ya, suatu yang mempengaruhi untuk melakukan proyek itu sendiri gitu. Jadi harus kalau nggak ada ini tuh nggak bisa gitu kan. Nah, jadi itu melalui identifikasi pemicu nilai ini, manajemen keuangannya dapat fokus pada penajaman perakiraan atas variabel-variabel utama. Nah, baru memonitor pemicu nilai utama melalui umur atau masa proyek sehingga tindakan koreksi berkala dapat dilakukan. Oke. Nah, untuk tadi kan aku bilang sudah kita akan bahas tentang alat-alat ya. Nah, alat yang pertama itu adalah tentang sensitivity analysis. Nah, sensitivity analysis itu adalah bisa kita katakan sebagai ketika seorang manajer keuangan itu ingin mengevaluasi pengaruh tiap value driver pada net present value estimasi investasinya. Nah, kita tuh kayak melihat tuh mengidentifikasi variabel mana sih yang paling berpengaruh terhadap net present value. Nah, misalnya ada beberapa variabel nih. Nah, ada variabel A, ada variabel B, variabel C gitu kan. Nah, ada beberapa variabel tersebut tuh. Nah, kita tuh pingin kayaknya yang paling besar ini tuh yang kira-kira yang paling mempengaruhi net present value itu adalah variabel A. Nah, jadi ketika kita sudah memilih variabel A gitu kan, maka variabel lainnya itu tuh tetap gitu kan. Artinya yang kita pakai itu kalau ada beberapa variabel, nah yang kita pakai itu satu gitu, cuma itu doang. Misalnya variabel A, B, C, D, dan kita ingin menghitung berapa sih pengaruh variabel A ini terhadap net present value-nya. Nah, kalau begitu variabel lain itu kita anggap tetap nggak berubah. Nah, bedanya dengan analisis resiko, analisis skenario, yaitu letaknya itu letak variabelnya. Nah, kalau untuk skenario analisis ini tuh kayak manajemennya itu mempertimbangkan pengaruh perubahan dalam estimasi value driver ganda. Nah, artinya dia itu sudah lebih dari satu pemicu nilainya, itu kan sudah banyak yang mempengaruhinya. Nah, misalnya kalau kita lihat nih, kalau ada ini sebentar ya. Nah, tunggu sebentar. Nah, sebenarnya tunggu sebentar kita oke. Nah, kalau selanjutnya itu tuh kita bahas tentang kalau belum bisa nih ya, tentang pemicu nilai yang lainnya, simultan analysis itu ya. Oke, udah bisa. Nah, jadi itu kalau kita lihat gitu kan, ada seandainya nilai dari suatu itu kan misalnya kayak kita itu ada P dan Q gitu kan. Misalnya ada apa namanya kita bilang ya kayak P dan Q gitu kan. Nah, kalau misalnya nih kita ingin analisis, misalnya kayak kita nurunkan price-nya aja gitu, price-nya turun. Nah, jadi kalau kita analisis sensitivitas ini, tuh kan, kita tuh hanya ininya aja yang mempengaruhi gitu kan, yang P-nya ini aja gitu kan. Jadi kalau yang dia kita menganalisis dua variabel, misalnya tuh kayak misalnya P dan Q-nya itu kan. Ini dia kalau
skenario. Nah, jadi misalnya suatu dari perusahaan itu bagaimana pengaruhnya jika price-nya itu turun 10%. Nah, itu aja gitu kan. Sedangkan kalau untuk kita menganalisis skenario, kita bilangnya bagaimana pengaruhnya jika kuantiti dari yang dijual itu turun dan harganya dinaikkan sekian persen. Nah, berarti itu kan kayak melihat berapa sih lebih berpengaruh mana nih, price-nya atau kuantitinya, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita bahas tentang nih, analisis simulasi. Nah, ini tuh yang penting pokoknya tuh kita kayak belajar, ini udah cakupannya udah lebih apa ya, lebih real lagi. Artinya di sini tuh udah pakai bantuan teknologi. Jadi hasilnya itu lebih meyakinkan gitu ya. Ini nanti yang penting konsepnya hampir sama, nanti kita bisa bantuan pakai software gitu ya. Nah, selanjutnya tuh kita akan ngebahas tentang ini ya, analisis break even. Nah, analisis break even sendiri itu adalah menentukan level minimum dari output. Artinya, kita kan dulu udah belajar ya, udah belajar mengenai di mikro kalau nggak salah. Nah, kita kan kalau untuk mencari titik break even point itu kan berarti kan break atau break even, artinya kan impas. Berarti antara TR itu sama dengan total cost-nya. Karena kan dulu kalau kita mencari profit itu adalah TR kurang TC ya. Kurang TC. Nah, artinya ketika kita ingin impas, berarti kan antara TR dan TC itu sama gitu ya. Berarti kan TR sama dengan TC. Nah, inilah kondisi ketika dia tuh break even point. Bukan artinya kita tuh pengen tahu gitu ya, berapa sih kondisi kuantitasnya gitu kan, berapa output atau penjualan yang harus dicapai perusahaan untuk mencapai titik impas itu. Kenapa? Nah, meski kan kalau dibilang ke profitnya berarti nol, kan otomatis kan kenapa sih perusahaan kok mau profitnya nol? Nah, itu nanti akan kita hitungnya di sini tuh. Kayak break even di akuntansi. Artinya, kan kita tuh kalau ada dulu tuh kalau teman-teman masih ingat itu tentang laba akuntansi sama laba ekonomi. Nah, kalau laba ekonomi itu kan lebih spesifik ya. Karena apa? Karena kalau laba ekonomi itu dia memperhitungkan opportunity cost gitu kan. Jadi otomatis profitnya itu bakal lebih kecil. Nah, sedangkan kalau untuk si akuntansi itu nggak memperhitungkan si opportunity cost. Nah, jadi bisa kita lihat di sini itu profitnya itu bakal lebih besar untuk di laba akuntansi gitu ya. Nah, di sini tuh intinya kalau di laba akuntansi, kita lihat di sini tuh apa ya? Ada fixed cost sama ada variable cost. Nah, untuk fixed cost sendiri itu adalah tidak berubah biayanya, gitu kan, tanda penjualan. Nah, contohnya premi asuransi, gaji, bagian administrasi. Nah, sedangkan variable cost itu bakal berubah. Artinya, kalau misalnya kita ingin meningkatkan apa namanya kuantitas, misalnya kayak kita biasanya untuk membuat 5.000 barang gitu kan produk, kita butuh bahan baku 10.000. Nah, berarti kalau kita mau membuat 10.000 produk, berarti kita harus membuat bahan bakunya meningkat gitu kan. Berarti jadi 2 kali lipatnya, berarti 20.000. Nah, itu artinya variabel. Jadi kenaikan satu itu mempengaruhi kenaikan lainnya. Itu kan biasanya gitu, saling terikat gitu ya. Nah, ini contoh dari apa namanya? Oke, sebentar. Nah, sebentar, oke. Nah, jadi kalau di sini tuh gak macet ya untuk Excel-nya tuh sebentar. Nah, oke. Nah, jadi di Excel-nya tuh di sini itu dia jelasin kan fixed cost tuh tadi katanya nggak berubah ataupun tetap gitu kan. Nah, makanya fixed cost itu di sini dia akan di atas. Nah, kenapa fixed cost itu meskipun kamu nggak melakukan kegiatan produksi,
fixed cost kamu akan tetap gitu. Nah, kalau variabel kan kalau kamu nggak ngelakuin produksi itu ya kamu nggak akan mengeluarkan cost gitu kan. Kalau ada aktivitas produksi baru kamu akan mengeluarkan cost. Nah, jadi dia mulainya dari nol. Nah, sedangkan total cost kan adalah variabel cost tambah fixed cost. Nah, otomatis dia meskipun dia nggak memproduksi tapi dia sudah ada fixed cost-nya, jadi otomatis dia sudah lebih tinggi. Nah, mirip di sini tuh fixed cost, di sini tuh mirip variable cost sama total cost, yang bedakan hanya titik awalnya aja dan perbedaannya dari pokoknya dia itu yang upward sloping gitu ya. Sedangkan kalau yang accounting break even tuh di sini itu ya harus lihat nih total revenue itu berapa, total cost-nya berapa. Nah kan katanya ini total revenue equal total cost, berarti kan total revenue itu sama dengan total cost. Nah itu makanya namanya break even point gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh ada namanya baru titik break even akuntansi. Nah titik break even akuntansi adalah level penjualan yang diperlukan untuk menutupin biaya variabel dan biaya tetap, sehingga net operating income sama dengan 0. Nah, jadi di sini tuh rumusnya tuh total fixed cost dibagi sama price per unit kurang variable cost per unit, sama dengan total fixed cost dibagi contribution margin per unit. Nah, artinya contribution margin per unit itu adalah istilahnya itu profit gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini seperti itu untuk menghitung si kuantitas accounting break even gitu. Oke. Nah, baru kalau menghitung titik break even tunanya tuh ada tinggal total fixed cost dikurang depreciation dibagi contribution margin per unit. Nah, kenapa gitu? Nah, kalau di akuntansi, di tunai kan kalau kita lihat tuh kan depresiasi itu sebenarnya kan nggak ada pengeluaran secara cash gitu ya. Nah, jadi kita kurangkan. Nah, ini berarti kan yang benar-benar tunai itu apa aja gitu. Kalau depreciation kan dia emang sebagai penyusutan, tapi dia kan penyusutan ataupun sebagai expense tuh dia nggak mengurangi si cash kita, karena dia emang penyusutan dari atau pengurangan dari manfaat ekonominya gitu ya. Jadi nggak mempengaruhi sih yang lain-lainnya. Oke. Baru ada operating level volatilitas dari arus kas proyek. Nah, ini tuh bisa apa ya? Kalau operating level tuh di sini katanya sebentar kita baca, dihasilkan dari penggunaan biaya tetap dalam operasi perusahaan. Nah, jadi artinya kalau operating leverage itu dia peningkatan fixed cost dan variable cost. Jadi kalau misalnya kita punya variable cost aja, tapi nggak punya fixed cost, nggak akan kepake juga variable cost kita. Jadi itu saling mempengaruhi. Nah, kalau degree of operating leverage itu tinggal mau menghitung ataupun menganalisis tentang gambaran pada saat terjadi perubahan 1% dari penjualan dan bagaimana pengaruhnya terhadap net operating profits. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang terakhir itu adalah tentang upsell dan penganggaran modal. Nah, untuk upsell dan penganggaran modal artinya tuh kita tuh peluang. Artinya kita lihat di sini dulu, misalnya kita punya suatu project, itu kan ini yang benar-benar opsi real, berarti kan pilihan yang real banget. Bukan kadang kita tuh kan kalau lihat suatu kondisi pasar itu kan kita lihat tuh bagaimana gitu kan. Nah, ada tipikal orang yang bertiga gini, artinya 3 kondisi ini. Artinya ketika misalnya nih timing option, artinya opsi untuk menunda proyek hingga estimasi arus ke masa depan lebih menguntungkan. Artinya misalnya kayak ini kan kita nih 2019 nih. Ketika kita 2019 mungkin menggunakan COVID di awal. Nah, dia itu udah memproyeksikan kalau di tahun 2020 ini bakal meningkat arus kasnya. Nah, tiba-tiba COVID datang. Nah, kita nggak tahu kan kondisi depan itu kan, makanya yaudahlah karena bakal jelek nih kalau kita tetap melakukan buka proyek nih. Udah kita kita tunda dulu nih proyek kita ini sampai nanti kira-kira kapan nih pandemi ini bakal selesai gitu kan. Nah, sedangkan untuk expansion option itu artinya ketika kita itu menghitung dari kayak net present value-nya gitu. Artinya ya bisa ketika kita buat proyek satu tuh
dia itu net present value itu jadi negatif. Nah, tiba kita buat beberapa proyek, misalnya 2, 5, 6, 7 gitu kan, ternyata net present value itu jadi positif, gitu kan. Otomatis ya kita lebih pilih yang expansion option. Nah, kalau yang contract shutdown and abandonment option itu adalah memperlambat produksi atau menghentikan produksi secara permanen. Artinya ini kayak orang yang udah tahan banting lah. Artinya gini, dia tuh tetap melakukan proyek meskipun ya produksinya lambat. Ya, tapi dia punya keyakinan nih bahwa nanti kondisi dari perekonomian bakal tinggi lagi gitu. Nah, dia tetap aja gitu kan. Ya tergantung keyakinan. Nah, tapi ketika dia udah dijalanin ternyata nggak bagus, nah dia lebih milih untuk menghentikannya secara permanen. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke, mungkin itu dulu ya untuk materinya, karena mungkin teman-teman sudah, kalau masalah materi, oke, bisa cari sumber lain, dosen gitu ya. Nah, mungkin kita coba ke latihannya dulu ya teman-teman. Oke, sebentar.